tarawih. Salat tarawih itu artinya salat santai ya. Karena tarawih itu tidak boleh kita bergegas, harus santai. Makanya dianjurkan bagi kita salat tarawih itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Yang penting bagaimana kita santai melakukannya. Kalau kita berlomba salat tarawih berarti itu bukan salat tarawih namanya. Karena salat tarawih itu artinya santai. Artinya bacanya santai. Makanya lebih banyak misalnya kalau kita lelah istirahat dulu. Kalau perlu bawa minuman, bawa makanan tidak menjadi masalah. Yang penting kita santai di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah dulu ikhwatul Islam Nabi melakukan salat tarawih disebutkan oleh Ibunda Aisyah tidak lebih daripada 11 atau 13. Dari sinilah para ulama memberikan pandangan yang berbeza. Ibunda Aisyah mengatakan salat malam Nabi baik itu di bulan Ramadan ataupun di dalam Ramadan itu 13 atau 11. Sebagian para ulama mengatakan berarti kalau Nabi salat malamnya 11 atau 13, maka dianjurkan bagi kita tidak melakukan salat lebih daripada 11 atau 13. Kemudian kenapa harus 11 dan 13? Yang berbeza itu adalah witirnya. Kalau 11 berarti witir Nabi 3. Kalau 13 berarti witir Nabi 5. Itu yang membezakannya. Makanya pandangan para ulama yang pertama tidak boleh salat malam lebih daripada 11 atau 13. Itu pandangan yang pertama. Yang kedua mengatakan, Ibunda Aisyah mengatakan 11 atau 13. Kalimat atau ini berarti bebas, diperbolehkan bagi kita menambahnya. Nabi sengaja melebihkan salat dari 11 menjadi 13, seolah-olah Nabi memberikan izin kepada kaum muslimin kalau seandainya kalian ingin menambah salat malam dengan jumlah yang lebih banyak silakan. Bisa dipahami? Paham atau tidak sampai di sini? Artinya ikhwatul Islam diberikan kebebasan kepada kaum muslimin. Mau mereka salat malam misalnya, terutama salat tarawih 20 rakaat. Biasanya kita permasalahkan antara 8 atau 11 dengan 20 kan? Tapi jarang di antara kita yang mempermasalahkan antara 11 dengan 36. Ada yang salat malam 36? Atau 40? Atau 100? Biasanya kita hanya memasalahkan antara 11 dengan 20 sahaja, 21 dulu antara 11. Tapi masih banyak yang lain. Artinya ikhwatul Islam silakan bebas, tidak menjadi masalah. Yang terpenting jangan kita berlomba-lomba cepat selesai, itu saja. Mau misalnya kita sebab silakan tapi santai. Mau misalnya 21 atau 23 juga tidak menjadi masalah, yang penting santai. Jadilah salat yang kita tenang dan santai di dalamnya. Nah, ikhwatul Islam, di antara salah satu perbezaannya adalah penduduk Mekah dengan Madinah. Penduduk Mekah, mereka salatnya 11 atau 8 kemudian ditambah dengan witir. Hanya saja karena biasanya ini hukum asal salat tarawih. Kalau kita salat 2 rakaat, karena salat malam itu 2 sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat. Begitu juga dalam riwayat tambahan, begitu juga dengan salat siang 2. Jadi hukum asal salat sunat itu harus 2 salam. Nah, di antara salah satu cara salat tarawih di Mekah, mereka 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, kemudian mereka santai sesantai-santainya. Ada yang baca Quran. Nah, yang lain mereka tawaf. Ketika mereka tawaf di ikhwatul Islam, berarti kalau mereka tawaf seolah-olah mereka sedang salat. Karena tawaf itu sama dengan salat. Sehingga kita yang datang ke Ka'bah Al-Musyarrafah, misalnya nanti besok kita pergi ke Ka'bah, kemudian sampai di Ka'bah, kita tidak dibolehkan atau tidak melakukan salat tahiyat di sana kalau kita ingin tawaf. Kalau kita ingin tawaf ikhwatul Islam, maka kita tidak salat. Kenapa? Karena tawaf itulah salatnya. Tapi kalau kita tidak tawaf, maka tetap kita melakukan salat. Bisa dipahami? Kalau kita tawaf, jangan salat sunat. Tapi kalau kita tidak tawaf, maka lakukanlah salat sunat, terutama tahiyat. Kenapa demikian? Karena kalau kita tawaf, itulah ganti daripada salat. Maknanya tawaf itu sama dengan salat. Kemudian di ikhwatul Islam, dikala orang-orang Mekah salatnya 8 rakaat atau 11 rakaat, tapi di sela-sela mereka menunggu waktu, kata ada jedahnya, 4 rakaat mereka santai, mereka tawaf. Orang Madinah, kalau salat mereka 8 rakaat atau 11 rakaat, kemudian di sela-sela santainya apa yang mereka lakukan? Tidak ada. Maka mereka dikalahkan oleh orang-orang Mekah. Orang Mekah dikala santai dilakukan tawaf, dan tawaf itu bagian daripada salat. Maka semenjak itu ikhwatul Islam, orang-orang Madinah menambah jumlah rakaatnya. Bisa dipahami? Orang-orang Mekah menambah jumlah rakaatnya dengan tawaf, orang-orang Madinah menambah jumlah rakaatnya dengan salat.
Makanya dulu, kalau dulu ya, agar kita tahu ternyata perbezaan itu biasa, perbezaan yang semuanya diizinkan dalam agama. Sebelum corona ikhwatul Islam, sebelum corona, sebelum terjadi wabah yang melanda dunia, maka sholatnya di sini 20-23. Tapi setelah corona, berapa sholat di sini salat Ramadan? Siapa yang kemarin umrah di bulan Ramadan? Yang setelah corona, berapa salat? Berapa rakaat sini salatnya Pak? Berapa? 5 salam. Berarti 5 salam itu berapa? 10 itu tarawihnya, belum lagi witirnya. Berarti berapa rakaat? 13. Bisa dipahami ya? Artinya itu perkara yang biasa. Jangan kita pernah mempermasalahkan masalah ini. Yang sholatnya 11 silakan, yang 13 juga tidak menjadi masalah, yang 19 silakan, yang 36 juga tidak menjadi masalah, yang 41 silakan, yang 100 juga tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Nah, kita kembalikan kepada pembahasan kita ya Pak Islam. Tujuan kita menyebutkan ini agar kita mengetahui bahwa tawaf itu disamakan oleh Nabi dengan salat. Sehingga dikala kita tawaf, sebagaimana kita salat itu biasanya apa yang terkandung di dalam salat? Yang terkandung di dalam salat itu diantara salah satu yang paling penting itu adalah tumanina. Apa arti tumanina? Apa arti tumanina? Tumanina itu tenang, nyaman. Begitu juga dikala kita tawaf. Dikala tawaf itu ikhwatul Islam, kita khusyuk, kita menghayati, kita berdoa kepada Allah. Tenang, nyaman. Kalau kita berteriak-teriak di sana, berarti kita akan mengganggu saudara kaum muslimin yang lainnya. Makanya ikhwatul Islam, kalau masalah salat, misalnya kita salat, kemudian ada saudara tidak baca Quran. Orang yang baca Quran ini, boleh tidak dia mengangkat suaranya? Kenapa tidak boleh? Untuk menghormati orang yang sedang salat. Kalau seandainya nanti kita berlomba-lomba teriak di sana, maka kita akan mengganggu kaum muslimin yang sedang beribadah kepada Allah SWT. Makanya dikala kita berada di Ka'bah, terutama dikala kita tawaf, maka ciptakanlah ketenangan dan tumanninah. Kemudian berdoalah kepada Allah. Berdoa itu Pak Islam, tidak usah pakai buku. Misalnya kita ada buku, misalnya buku panduan ibadah umrah atau ibadah haji. Kalau kita sudah tawaf, simpan bukunya. Kenapa disimpan di Ikhwatul Islam? Karena kalau kita baca buku sedang tawaf, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hilang konsentrasinya. Pertanyaan kita sudah putaran keberapa? Pasti itu saja pertanyaan kita. Tidak ada lagi kehusukannya. Karena momen tawaf itu adalah momen kita berdoa membaca Quran apa yang kita hafal. Makanya momen tawaf itu berdoa kepada Allah. Mana yang lebih bagus, berdoa dengan baca buku atau berdoa dengan apa yang kita hafal? Mana yang lebih khusyuk biasanya? Kalau berdoa dengan baca buku yang patut Islam, kita sibuk dengan kalimatnya, apa maknanya, apa barisnya, itu saja habis waktu kita gara-gara itu. Tapi kalau kita berdoa yang patut Islam, makanya Umar, siapapun yang sampai di Ka'bah Al-Musharrafah dan mereka melakukan tawaf, kalau seandainya mereka tidak tahu doa kecuali satu saja, maka cukup bagi mereka. Salah satunya adalah Rabbana Atina. Makanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala 7 putaran tawaf Rabbana Atina yang beliau baca selalu. Selama 7 putaran itu yang dia baca. Tapi dalam dikhusyukkan karena berdoa, kemudian kita menghayati maknanya sambil melihat Ka'bah Al-Musharrafah yang begitu indah, yang disebut dengan kemuliaan, simbol kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu akan membuat kita khusyuk di dalam berdoa kepada Allah. Itulah yang kita inginkan. Makanya ikhwatul Islam, ini anjuran bagi kita bersama dikala kita berada di Ka'bah Al-Musharrafah, terutama dikala kita tawaf. Dan tawaf itu ada 2. Yang pertama tawaf di sekeliling Ka'bah Al-Musharrafah, dan yang kedua tawaf di antara Safa dan Marwah. Sama-sama tawaf namanya. Bisa dipahami? Tawaf itu ikhwatul Islam ada 2. Yang pertama tawaf di Ka'bah, dan yang kedua sa'i. Sa'i itu nama lainnya adalah tawaf. Nah, 2 keadaan ini, maka jagalah suara, berdoa kepada Allah sesuai dengan apa yang kita hafal. Karena dengan kita menjaga suara ikhwatul Islam, kita berdoa kepada Allah zat yang apa namanya, yang maha dekat.